Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan menjelaskan hukum perbandingan tetap, hukum klausul. Di sini udah pada sarapan? Sudah belum Bu? Ambilnya Bu, ambil tas. Siap. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum kan. Tadi kan ada hukum dasar kimia. Ini kita akan masuk materi tentang hukum dasar kimia. Dan sebelumnya kita kan udah bahas tentang persamaan reaksi kan, udah kan? Udah paham tentu kan kalian? Sudah. Sini kita akan kembali ke materi hukum dasar kimia. Ini yang ini udah pada catat semuanya? Sudah Bu? Sudah paham ya? Sudah. Tetap sama reaksi. Ini materi menyeimbang bersama reaksi udah kan? Sebelumnya ada yang tahu apa itu hukum kekekalan massa pada materi hukum dasar kimia? Belum tahu Bu? Coba kalian kalau kita tanya mana ada yang tahu kalian ternyata itu ada kan? Nah, ada sini. Nah, hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu ditemukan pada akhir abad ke-18. Itu reaksi pembakaran yang dipelajari secara ekstensif. Yang berikutnya ada Anthony Lavoisier, yang itu ahli kimia Prancis yang berhasil menjelaskan hakikat reaksi pembakaran. Pembelajaran berbagai reaksi menyimbangkan secara cermat massa reaktan dan hasil reaksi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Lavoisier mengajukan gagasan bahwa massa suatu zat tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Nah, jadi suatu zat atau massa itu tidak bisa diciptakan secara sendiri. Jadi massa berarti spontanitas sendiri. Kayak zat berbagai macam zat lah pokoknya. Nah, di sini kita akan mempelajari materi tentang hukum Lavoisier, itu hukum kekekalan massa. Nah, dapat kita lihat gambar hukum kekekalan massa. Di sini ada hukum
Sudah dijelaskan tadi, ahli kimia mulai menggunakan neraca sebagai salah satu peralatan dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis. Pengukuran massa, nah dapat kita lihat gambar di sampingnya ada timbangan atau neraca yang menimbang. Ini gambar apa ya? Kalian tahu ini gambar apa? Neraca, Bu. Ya, ini gambarnya neraca. Neraca ini sedang menimbang apa ada di sini? Menimbang bahan dan besi. Nah, ada pun rumus dari hukum kekal massa ini ada 2H2G ditambah O2G membentuk 2H2O. Rumus kekekalan massa. Dapat kita lihat ada 2H2G ditambah O2 membentuk H2O. Nah, di sini kenapa 2H2O ditambah O2 bisa membentuk H2O? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Lalu 2H2 ditambah O2 membentuk H2O. Nah, di sini H-nya ada berapa? ada 2. Ada 2. Jadi ini O sama dengan oksigen. Ketika hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Paham sampai sini? Selanjutnya, ketika gas hidrogen dan oksigen dibakar dalam bejana tertutup, dihasilkan air dengan massa yang sama dengan massa hidrogen dan oksigen yang diperlukan dalam reaksi. Nah, kita ambil contoh pada gambar di samping itu adalah hidrogen dan oksigen yang ditimbang secara bersamaan, sehingga menghasilkan reaksi dan massa yang sama. Dalam teknik menurut penelitian di dalam reaksi kimia, massa sebelum reaksi reaktan dan sesudah reaksi produk adalah tetap. Ini adalah contoh latihan soal. Dalam tabung tertutup ditimbang 32 gram belerang dan 63,5 gram tembaga. Setelah dicampur lalu dipanaskan dalam tembaga tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka terjadi zat baru, yaitu tembaga 2 sulfida sebanyak 9,5 gram. Nah, kita bisa menggunakan data untuk menguji berlakunya hukum reversion. Kita dapat ambil contoh di sini jawabannya. Belerang, kita ketahui belerangnya ada berapa di sini? Belerangnya ada, massa belerang ada 32 gram. Tembaga berapa di sini ada? 63,5 gram. Sedangkan massa sudah reaksi tembaga ada 2 sulfida. 2 sulfida massanya adalah 9,5 gram. Di sini massa total sebelum reaksi sama dengan 32 itu adalah belerang. 32 belerang ditambah 3,5 itu dari tembaga dan menghasilkan 95,5 gram. Yang berikutnya, massa total setelah reaksi. Massa total setelah reaksi yaitu 95,5 gram. Nah, kesimpulannya hukum fisio berlaku karena massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi massa sebelum reaksi itu kita jumlahkan dulu, belerang ditambah dengan tembaga menghasilkan 95,5 gram, sehingga menghasilkan total reaksi 95,5 gram. Paham sampai sini? Nih, contoh soal yang kedua. Ada pembakaran 12 gram magnesium dengan 10 gram gas oksigen. Dihasilkan 20 gram magnesium oksida dan sisa gas oksigen 2 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum
Lavoisier. Nah, kita ketahui persamaan reaksinya 2 Mg. Mg itu apa? Magnesium ditambah O2 oksigen menghasilkan 2 Mg MgO, magnesium oksigen. Nah, persamaan itu cara kerjanya juga sama dengan yang soal yang sebelumnya tadi, yaitu magnesium kita tambahkan dengan oksigen menghasilkan 22 gram, sehingga menghasilkan total reaksi 20 ditambah 2 gram, ditambah 2 sama dengan 22 gram. Nah, dapat disimpulkan hukum Lavoisier berlaku karena massa zat sebelum dan sesudah reaksi yaitu tetap. Nah, kita ambil contoh soal yang ketiga lagi. Dalam suatu cawan porcelain direaksikan 130 gram tembaga dengan 64 gram belerang. Berapa gram tembaga satu sulfida yang dihasilkan jika diketahui massa tembaga yang tidak bereaksi 3 gram? Jadi kan kita ketahui persamaan reaksinya 2Cu ditambah S sama dengan membentuk Cu2S. Nah, untuk mencari nilai tembaga satu sulfida, kita tentukan dulu massa total sebelum reaksi sama dengan rumusnya massa total sebelum reaksi sama dengan massa total setelah reaksi, sehingga Cu ditambah S sama dengan X ditambah 3 karena X Cu2S kita kan belum kita ketahui. Jadi jumlah massa tembaga sulfida yang dihasilkan adalah 130 ditambah 64 dikurang 3 menghasilkan 191 gram. Jadi terdapat hasil dari Cu2S yaitu 191 gram. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke materi yaitu hukum perbandingan tetap. Ada yang bisa membacakan apa ini perbandingan tetap? Kita? Ya, Bu. Tenang, Bu. Menurut Joseph Fox tahun 1754 sampai dengan 1826, setiap senyawa selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Contohnya tembaga 2 karbonat selalu memiliki perbandingan massa dan unsur-unsur yang sama, di mana massa Cu dibagi massa C dibagi massa O menghasilkan 1 kali massa atom Cu banding 1 dikali massa atom C banding 3 dikali massa atom O, sehingga menghasilkan 63,55 banding 12,0115 dan 3 dikali 15,9998. Nah, adapun rumusnya massa Cu dikali 100% dibagi massa CO3 dibagi massa C dikali 100% per massa CO3. Dapat kalian rumusnya kalau gambar dan mulai catat. Ada 20. Nah, suatu hal yang kalian pahami, rasio massa atom dalam senyawa tidak sama dengan jumlah atom dalam senyawa. Dalam CO3, massa Cu banding massa C3 tidak sama dengan 1:1 banding 3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Jadi kita lanjut ke materi. Ini kita masuk ke hukum Gauss, hukum perbandingan tetap. Nah, sebelum kita masuk ke hukum
course, Ibu ada contoh soal. Ini contoh soal sederhana. Dalam wadah tertutup ada 4, jangan lupa tulis ya soalnya ya. Dalam wadah tertutup ada 4 gram logam natrium dibakar. Ada 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan ada 5,6 gram, berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Nah, ada yang bisa mengerjakan soal? Ibu tulis saja ya soalnya. Ya Bu, Ibu mengerjakan soal. Ada yang bisa maju ke depan, ada yang bisa Bu ini. Eka adalah sini. Kita cari dulu, diketahui dulu. Di situ ada apa? Ada massa Na. Massa Na 4 gram. Diketahui massa Na sama dengan berapa gram? 4 gram. Terus ada apa lagi di situ? Ada massa NaO. Ada massa natrium oksida 5,6 gram. berapa? 5,6. 5,6. Di sini ditanya berdasarkan hukum kekal massa, maka ditanyakan di sini berapakah massa oksigen yang dibutuhkan. Nah, dia nanya berapakah massa oksigen yang dibutuhkan. Ada yang bisa mengerjakan? Di sini kita sudah mengetahui massa Na 4 gram, massa natrium oksida ada 5,6 gram. Jadi kayak contoh tadi, berdasarkan hukum kekekalan massa, maka massa sebelum dan sesudah massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi untuk maka berdasarkan hukum kekekalan massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sebelum reaksi, jadi N massa Na ditambah massa NaO sama dengan massa Na nya berapa? 4,4 gram
ditambah 5,6 gram. 4,4 gram ditambah 2,5 gram berapa? 9,6. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada Bu. Ada yang bisa dijelaskan kembali ke hari ini? Apa itu hukum lafaz Favorisir. favorisir? Maaf, ini gua agak pendek. Hukum favorisir. Hukum favorisir adalah ilmu tidak ada yang menyimpulkan. Tidak ada Bu. Hukum lanjutannya adalah hukum reaksi kimia yang massa zat sebelum reaksi reaktan dan sesudah reaktan itu adalah tetap. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi hukum perbandingan tetap. Jangan lupa dipelajari materinya. Ibu akan membuat pertanyaan untuk kalian dan itu akan diambil. Oke, sampai sini tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Ya Bu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Woi, kalian mau ikut treatment gratis enggak? Dari Dokter Oki. Ayamnya di tangan Bu. Nah, ini daerah